kepada Bapak Dr. Jerry Haikal STMM selaku dosen bimbing saya, dan Bapak Arif Bimantoro Suwarko PhD selaku dosen penguji 1, dan Ibu Holila Hatta SPDMM selaku dosen penguji 2 karena telah hadir pada sidang skripsi saya pada hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya yang berjudul Analisis Segmentasi Pelanggan pada Topik Marketplace di Indonesia menggunakan metode K-means clustering. Kita lanjutkan ke latar belakang. Yang kita ketahui, 2,5 tahun belakangan ini kita dilanda oleh wabah COVID-19, di mana COVID-19 ini menghambat hampir seluruh aktivitas kegiatan kita di luar rumah. Salah satu aktivitas yang terhambat adalah berbelanja di mall atau supermarket. Salah satu antisipasi masyarakat itu dengan berbelanja secara online atau melalui marketplace. Marketplace di Indonesia yang teratas itu ada 5, yaitu Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan juga Tokopedia. Pada penelitian ini, saya melakukan segmentasi pelanggan kepada pelanggan marketplace. Segmentasi pelanggan adalah pembagian seluruh pelanggan menjadi kelompok-kelompok kecil yang khas, terdiri dari karakteristik yang sama menurut Brodach dan Dunbar pada tahun 2004. Dan untuk mempermudah segmentasi pelanggan ini, saya menggunakan metode clustering. Clustering adalah pembagian data ke dalam kelompok-kelompok objek yang serupa. Setiap kelompok atau cluster terdiri dari objek-objek yang mirip satu sama lain menurut Raleigh dan Raftery pada tahun 1998. Clustering yang saya gunakan adalah metode K-means clustering yang nantinya akan saya jelaskan pada metodologi penelitian. Lalu untuk penelitian ini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana segmentasi pelanggan pada topik marketplace di Indonesia menggunakan metode K-means clustering. Lalu untuk tujuan dan manfaat penelitiannya, untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi target segmen terbaik berdasarkan 10 kategori segmentasi menggunakan metode K-means clustering pada topik marketplace di Indonesia. Untuk manfaat penelitiannya, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan melengkapi literatur analisis segmentasi pelanggan pada metode K-means clustering sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan empiris pada penelitian selanjutnya. Lalu untuk landasan teorinya ada 4. Untuk segmentasi pelanggan dan clustering sudah saya jelaskan tadi, oleh karena itu untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan marketplace dan K-means saja. Untuk marketplace adalah tempat online di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi komersial seperti menjual barang, jasa, dan informasi menurut Urban, Ephraim, dan lain-lain pada tahun 2015. Untuk K-means clustering merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih cluster. Lalu untuk penelitian sebelumnya, saya pada penelitian ini terdapat 10 penelitian sebelumnya, namun di sini saya hanya menyantumkan 3 penelitian. Untuk penelitian lainnya bisa dilihat pada halaman 19. Yang pertama di sini ada using K-means clustering to cluster province in Indonesia menurut Ahmar dan lain-lain pada tahun 2018. Dan untuk kedua itu ada crime analysis using K-means clustering menurut Agarwal dan lain-lain pada tahun 2013. Dan juga yang terakhir ada pattern classification of Titan track using the Fuzzy-Simmons clustering method menurut Kim dan lain-lain pada tahun 2011. Lalu di sini ada metodologi penelitian, teknik pengambilan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di Indonesia yang menggunakan aplikasi marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Untuk penelitian ini saya menggunakan teknik random sampling, di mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama sebagai anggota sampel. Lalu untuk metode pengumpulan datanya, data dalam penelitian ini saya peroleh melalui kuesioner atau angket. Untuk teori-teorinya saya peroleh melalui jurnal dan studi pustaka. Untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode K-means clustering dan flowchartnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan jumlah klaster, kedua adalah menentukan
Centroid, yang ketiga adalah hitung jarak objek, yang keempat adalah mengelompokkan objek berdasarkan jarak minimum ke centroid, dan yang ketiga memeriksa kembali objek-objek yang telah diteliti. Lalu untuk hasil dan pembahasan di sini saya akan membahasnya secara singkat. Oleh karena itu untuk hasil yang lebih rincinya terdapat pada halaman 40. Saya akan memaparkan customer persona yang sudah saya buat dari hasil penelitian yang telah pada penelitian ini. Customer persona itu adalah penggambaran dari siapa yang akan membeli dan menggunakan marketplace ini. Customer persona bisa membantu kita untuk mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan pelanggan dan menyusun strategi pemasaran yang baik. Ini ada klaster pertama. Klaster pertama itu ada pelanggan bernama Jessica Amor, berumur 23 tahun dengan pekerjaan sebagai karyawan biasa, statusnya single, lokasinya di DKI Jakarta, income-nya 5 juta, edukasi terakhirnya S1 atau sederajat. Dan aplikasi yang digunakan adalah Shopee dan TikTok. Favorit brandnya adalah Claudio Shoes, Pomelo, Ramayana, dan Hijabenka. Untuk marketplace trackernya itu ada kunjungan ke marketplace sebanyak 5 dari 10 kali dan expense-nya ada 4 dari 10. Lalu untuk payment-nya ada transfer bank dan cluster ini diberi nama kategori fashionista young lady. Cluster membernya ada 14 orang pelanggan pada cluster ini. Lalu untuk cluster 2 ada pelanggan bernama Jevnisya, berumur 22 tahun, pekerjaannya karyawan biasa, statusnya single, lokasinya di Jawa Tengah, income-nya 2.500.000, edukasi terakhirnya ada 3 atas derajat. Untuk aplikasi yang digunakan adalah Shopee dan Instagram. Favorit brandnya adalah Elzada Hijab, Sportstation, Miniso, dan Ciniso. Untuk marketplace trackernya, kunjungan sebanyak 2 dari 10, expense-nya 2 dari 10. Untuk payment-nya melalui Shopee Pay, OVO, BliPay, Lazada Credit. Lalu untuk cluster ini diberi nama kategori a working student practice life. Untuk cluster membernya ada 17 orang pelanggan. Lalu untuk cluster 3 di sini ada Ibu Trisha, berumur 26 tahun, ibu rumah tangga, sudah menikah, lokasinya di Jawa Barat. Income-nya 0 rupiah, edukasi terakhirnya S1 atau sederajat. Untuk aplikasi yang digunakan adalah Shopee, Blibli, dan Facebook. Favorit brandnya adalah Gramedia dan Momami. Marketplace trackernya adalah kunjungan sebanyak 2 dari 10, expense-nya adalah 4 dari 10. Payment-nya adalah Shopee Pay, OVO, BliPay, Lazada Credit. Dan ini dinamakan kategori Smart Housewife. Cluster membernya ada 4 orang pelanggan. Lalu untuk cluster 4 di sini ada Justin Time, berumur 33 tahun, sebagai pekerjaannya manajer, sudah menikah, lokasinya di DKI Jakarta, income-nya di atas 6 juta. Edukasi terakhirnya S1 sederajat. Aplikasi yang digunakan adalah Tokopedia dan WhatsApp. Favorit brandnya adalah Watson, marketplace trackernya adalah kunjungan sebanyak 9 dari 10, expense-nya adalah 8 dari 10. Payment-nya melalui transfer bank dan kategori ini dinamakan The Health Concierge Manager. Cluster membernya ada 1 orang. Untuk cluster 5 di sini ada Sophie Share, berumur 32 tahun, ibu rumah tangga, sudah menikah, lokasinya di DKI Jakarta, income-nya di bawah 1 juta, edukasi terakhirnya SMA sederajat. Untuk aplikasi yang digunakan adalah Lazada dan Facebook. Favorit brandnya adalah Guardian. Marketplace trackernya adalah visit sebanyak 3 dari 10, expense-nya 2 dari 10. Payment-nya melalui cash on delivery. Dan cluster ini diberi nama Beauty and Simple Mom. Cluster membernya ada 2 orang pelanggan. Lalu untuk cluster 6 di sini ada Stephen Ryan, berumur 25 tahun, pekerjaannya IT employee, statusnya single, lokasinya di Jawa Barat, income-nya 3 juta, edukasi terakhirnya ada 3 derajat. Untuk aplikasi yang digunakan adalah Shopee, Tokopedia, dan YouTube. Favorit brandnya adalah S Hardware, Electronic City, dan GoTo Hardware. Marketplace trackernya adalah kunjungan sebanyak 4 dari 10, expense-nya adalah 3 dari 10. Payment-nya melalui Shopee Pay, OVO, BliPay, Lazada Credit. Dan cluster ini diberi nama kategori Frugal Hard Worker. Cluster membernya ada 8 orang pelanggan. Lalu untuk cluster 7 ada pelanggan bernama Dilraba, berumur 23 tahun, seorang influencer, statusnya single, lokasinya di Jawa Tengah, income-nya 2.500.000. Edukasi terakhirnya ada 3 derajat, dan aplikasi yang digunakan adalah Shopee, Lazada, dan WhatsApp.
Favorit brandnya adalah Pomelo, Laneige, dan Genisol. Marketplace trackernya adalah kunjungan sebanyak 6 dari 10, expense-nya adalah 4 dari 10. Payment-nya melalui transfer bank. Nama kategorinya adalah The Beauty Influencer. Cluster membernya ada 4 orang pelanggan. Lalu untuk cluster 8 di sini ada seorang kembar, Lisa dan Larissa, berumur 24 tahun, pekerjaannya adalah guru dan marketer, statusnya single, lokasinya Jawa Barat, income-nya 5 juta, edukasinya S1 sederajat. Untuk aplikasi yang digunakan adalah Shopee dan Instagram. Favorit brandnya adalah Wardah, Rika Bags, The Body Shop, dan juga Ramayana. Marketplace trackernya adalah kunjungan sebanyak 5 dari 10, expense-nya 3 dari 10. Payment-nya melalui ShopeePay, OVO, BliPay, Lazada Credit, dan cluster ini diberi nama kategori Workaholic Queen. Cluster membernya ada 22 orang pelanggan. Lalu ada cluster 9, pelanggan bernama Rosi, berumur 21 tahun, seorang pelajar, lalu statusnya single, lokasinya Jawa Barat, di income-nya di bawah 1 juta. Edukasi terakhirnya SMA sederajat. Aplikasi yang digunakan Shopee, Instagram, dan YouTube. Favorit brandnya adalah Scarlett, Maybelline, Something, dan Guardian. Marketplace trackernya adalah visit sebanyak 3 dari 10, expense-nya adalah 2 dari 10. Payment-nya melalui ShopeePay, OVO, BliPay, dan Lazada Credit. Kategori ini diberi nama Popular College Student. Cluster membernya adalah 31 orang pelanggan. Lalu yang terakhir ada cluster 10 bernama Jennifer, berumur 28 tahun, seorang wirausaha, statusnya married, statusnya menikah, lokasinya di DKI Jakarta, income-nya adalah 4 juta, edukasinya S1 sederajat. Untuk aplikasi yang digunakan adalah Shopee, Bukalapak, dan WhatsApp. Favorit brandnya adalah Chatime, Jagapati, McDonald, dan Kailana Kids. Marketplace trackernya ada 5 dari 10 untuk kunjungannya, expense-nya 2 dari 10. Payment-nya melalui transfer bank, dan juga kategori ini diberi nama Cooking Lover Entrepreneur Mom. Cluster membernya ada 17 orang. Lalu yang terakhir di sini ada penutup. Untuk kesimpulannya di sini diberi 3 kategori. Yang pertama ada pelanggan setia. Klaster yang memenuhi kriteria sebagai pelanggan setia adalah klaster 1, 4, dan 7. Untuk pelanggan potensial di sini ada klaster 3, 6, 8, dan 10. Dan juga pelanggan tidak meyakinkan di sini ada 2, 5, dan 9. Lalu untuk sarannya di sini untuk marketplace Shopee sebaiknya memaksimalkan hubungan pada klaster 1 dan klaster 7 dan juga tingkatkan hubungan atau tingkatkan promosinya kepada klaster 3, 6, 8, dan 10. Untuk kategori marketplace-nya itu bisa ditingkatkan pada beauty and skincare, fashion, education, electronics, food and groceries, dan juga entertainment. Lalu untuk Tokopedia, tingkatkan hubungan pada klaster 4 dan 6. Untuk kategorinya ada health dan electronics. Untuk Bukalapak, tingkatkan hubungan pada klaster 10. Dan untuk kategorinya ada di food and groceries, food and groceries, dan juga fashion. Untuk Blibli, tingkatkan hubungan pada klaster 3. Dan untuk kategorinya education dan entertainment. Dan yang terakhir untuk Lazada, tingkatkan hubungan pada klaster 7, dan untuk kategorinya beauty and skincare. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya udah lewat dikit. Untuk ini kesempatan pertama untuk konfirmasi mungkin diarahkan kepada Bu Holi Hatta. Baik, terima kasih Pak Arif, terima kasih Mariam. Saya ada beberapa pertanyaan yang kamu harus siap-siap jawab ya untuk memverifikasi ini karena memang udah demikian kalau sidang. Kamu udah siap ya? Oke. Jadi nggak apa-apa, ini cerita aja supaya kamu rileks ya. Apa sih yang menginisiasi atau mengilhami kamu melakukan analisis ini gitu? Artinya saya mau gali problem statement apa yang mau kamu angkat di awal tuh? Problem statement apa? Iya, identifikasi masalah apa yang mau kamu kemukakan pada penelitian kamu ini sehingga berujung tadi pada suggestion si platform itu untuk meningkatkan klaster 1, 2, 3, dan 7, sampai 7 ya? Sampai 10. Nah, sampai 10. Nah, itu, ujungnya itu dulu saya tanya. Sebenarnya lebih ke ini sih.
kayak kan marketplace tuh sekarang lagi boomingnya karena memang sekarang apapun serba online. Dan di sini saya melakukan segmentasi pelanggan kepada pelanggan marketplace agar si marketplace ini tahu apa yang harus dimaksimalkan di marketplace-nya mereka. Misalkan untuk Shopee itu kategori fashionnya harus ditingkatkan lagi gitu, di promosinya berarti di kategori fashionnya dimaksimalkan gitu. Oke, jadi ini awalnya untuk memberi suggestion terhadap platform e-commerce yang tadi kamu sebut ya. Ada berapa tuh tadi yang utama? 5 ya? Ada 5. Ada Blibli, ada Shopee gitu ya, ada Tokopedia. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, saya pengen di bagian akhir tuh, maksudnya gini, kan kita awam nih ya, klaster 4, klaster 7 yang kamu mention itu maksudnya klaster yang mana gitu. Kalau di tengah-tengah tadi saya ngikutin kan, ada yang definisinya klaster untuk diperuntukkan untuk ibu muda gitu kan, ada yang profesional begitu. Nah, Ibu pengen nanti kamu di belakang kamu revisi aja, kamu ganti klaster 7 itu means apa gitu. Maksudnya pembahasaannya adalah bahasa yang kita bisa pahami gitu. Kalau klaster 7 kan Ibu susah tuh, nanti balik dulu nih klaster berapa sih sebenarnya gitu, jadi pusing. Oke, kemudian saya cek dulu untuk question nomor 2, saya mau gali sebenarnya rujukan utama yang Mariam gunakan itu ya, dasar penelitian kan harus ada landasan teorinya ya. Mariam gunakan jurnal atau konsep dari siapa? Saya menggunakan dari... Aku boleh buka-buka slide kamu loh kalau ada di situ. Ini Bu, kalau untuk clustering itu saya menggunakan dari Praley dan Rattray. Ya, di situ awalnya apa ya? Mereka silakan ceritakan. Oh iya. Kan ada di PowerPoint-nya tuh. Mereka menceritakan apa ya? Kemudian kamu adaptasi sebagai apa? Kalau untuk Praley dan Rattray itu mereka menceritakan tentang pengklasteran pengelompokan subjek-subjek ke dalam kelompok yang mirip Bu, misalkan yang serupa. Yang serupa. Oke. Terus tadi saya baca tuh ada definisi setelah ini mungkin ya. Coba deh, Mariam buka deh. Setelah ini. Nah, ini apa nih crime analysis? Ini benar nih definisinya. Kok serem banget. Analisis kejahatan. Ini penelitian sebelumnya yang saya yang saya jadikan referensi juga Bu. Iya, acuan. Kalau bisa korelasi crime analysis ini pada saat itu diceritakan, maksudnya nanti mau bersinggungan di mananya dengan penelitian Mariam gitu. Jangan sampai nanti ada di sini tetapi irrelevant begitu. Artinya cukup dengan definisi yang tadi Mariam ungkapkan aja, bahwa saya akan melakukan klaster pengelompokan untuk kelompok-kelompok yang memang sifatnya perilakunya serupa gitu ya. Kalau memang ada hubungannya dari crime analysis yang menggunakan key means gitu kan, dinyatakan aja gitu pada sisi mana nanti mau digunakannya. Oke. Ini masih banyak nih pertanyaannya, sabar ya Pak Arif ya. Kemudian metodenya. Nah, kita masuk ke metode. Jadi digunakan cluster, caranya bagaimana Mariam? Bisa kamu ceritakan? Kalau saya cara ketemu responden kamu berapa orang tadi? Respondennya ada 120. Bagaimana kamu jumpa mereka itu saat ini? Daring atau kamu cuma? Daring. Oke. Melalui kuesioner Bu. Oke, gimana caranya, ceritakan sama Ibu? Jadi pertama saya menyebarkan kuesioner melalui sosial media saya. Lalu ketika sudah mendapatkan datanya, saya masukkan ke dalam Microsoft Excel. Lalu untuk penelitian ini saya menggunakan dummy variable juga Bu. Jadi pertama saya damikan dulu di Excel ini, lalu baru memasukkan datanya ke SPSS melalui SPSS. Lalu pada di situ saya melakukan K-means cluster Bu. Memilih classify, lalu ke K-means cluster, lalu memilih 10 cluster.
Oke. Dari perjalanan 100 responden itu ya, berarti semuanya online ya, kamu invite ya melalui sosmed kamu ya. Apakah ada problems yang kamu temui gitu? Maksudnya responden keberapa? Ada nggak yang bisa kamu sampaikan? Tadinya tuh sebenarnya respondennya tuh ada 160 Bu. Problemnya itu banyak kan saya itu penggunaan marketplace-nya itu saya batasi jadi hanya sebulan ke belakang. Jadi banyak yang belakangan ini belum memakai marketplace, jadinya ngisinya nggak sampai selesai Bu. Oke, jadi problemnya yang kamu temui bahwa itu bukan responden kamu, tapi dia sudah sempat kontribut gitu ya, 160. Sehingga apa yang kamu lakukan? Jadinya saya sortir lagi yang ngisi-ngisi aja yang saya masukin. Yang ngisi sampai belakang, sampai akhir. Oke, yang sesuai profilnya dengan kamu. Iya. Ya, oke. Kemudian selanjutnya sampai di tahapan analisis. Ya. Coba nyatakan apa yang temuan yang paling kamu tonjolkan dari penelitian kamu ini apa? Apa yang bisa kamu sampaikan ke Ibu? Pakai kalimat kamu sendiri aja. Temuan yang didapatkan gitu ya Bu. Pokoknya hasilnya tuh ditemukan 10 klaster. Jadi dari 10 klaster itu sebenarnya saya inginnya per klasternya tuh berbeda kategori Bu. Jadinya misal kategori dalam apa nih? Dalam pembelian, dalam barang miliknya? Kategori marketplace-nya Bu. Jadi kan kategori marketplace-nya itu ada 10. Ada otomotif, fashion gitu kan. Nah, ternyata hasilnya memang beda karena untuk otomotif tuh ternyata hanya sedikit yang mengisi, hanya 9%. Itu pun di klaster berapa? Klaster 8. Oke, berarti berdasarkan temuan itu kamu bisa mengambil asumsi apa yang terjadi dari sebaran 100 orang tidak mengisi otomotif, artinya apa kalau menurut Mariam? Ini diskusi di luar itu ya, di luar penelitian kamu. Apa yang bisa kamu tarik kesimpulan dari situ? Artinya apa? Kesimpulannya mungkin memang ternyata nggak semua kategori itu sama rata pengunjungnya gitu. Jadi ini emang kebanyakan tuh emang kategori-kategori yang pada umumnya memang sudah sering dikunjungi seperti fashion kan. Kebanyakan responden saya juga wanita ya, berarti masuknya ke beauty and skincare. Yes, berarti mereka nggak menggunakan platform itu mungkin ya untuk beli otomotif lah, artinya barang lain. Kemudian responden kamu juga kebanyakan female gitu ya. Oke, itu dapatan kamu. Nah itu menarik ya buat tambahan analisis begitu. Nah, kemudian tadi klaster udah Ibu sampaikan ya dikasih tahu aja klaster ini means apa. Nah kan Ibu bingung nih klaster berapa ada 5 klaster. Nah, diulang aja lagi supaya Ibu ingat nih klasternya apa gitu. Nah, menurut kamu ya, kalau saya posisinya sebagai salah satu misalkan taruhlah saya Shopee gitu ya. Tadi udah ada nasihatnya ya. Saya harus lebih bagaimana dengan pengguna saya tadi kamu nasihatinnya apa tuh? Harus lebih ngapain lagi? Kalau klasternya. Coba kamu bisa buka di Shopee. Di Shopee gua harus gimana? Tuh. Oke. Untuk meningkatkan hubungan pada klaster 1 dan juga klaster 1 dan 7 tuh apa Mariam? Itu sebenarnya kan memaksimalkan. Kalau memaksimalkan itu berarti klaster 1 dan klaster 7 itu termasuk pelanggan setianya Shopee Bu. Setia. Oke, loyalis ya. Iya, loyal. Tingkatkan hubungan pada klaster 3, 6, dan 8 dan klaster 10 itu maksudnya apa kalau dalam bahasa sederhananya? Jadi sebenarnya untuk klaster 3, 6, 8, dan 10 ini merupakan pelanggan potensialnya Shopee Bu. Jadi itu berpotensi untuk
loyal terhadap Shopee. Oke. Ada nggak definisi potensial tuh seperti apa sih, pelanggan yang seperti apa? Kalau di sini tuh, Ciri-cirinya. kalau untuk ciri-cirinya tuh di sini kan saya per rasio ya Bu. Bisa nggak kita dapat informasi itu? Dia dikatakan potensial kalau dia apa? Let's say frekuensi jumlah kunjungan bisa menyatakan nggak? Bisa Bu. Bisa. Bisa dan juga pengeluarannya Bu, pengeluaran di Shopee-nya. Oke, pengeluaran di Shopee-nya mesti berapa? Jadi kalau pelanggan potensial di sini, misalkan pengeluarannya itu 500 sampai 1 juta. Oke. Iya. Oke, Mariam. Coba kita lihat lagi masih ada nggak yang mesti saya tanya ini kamu. Oke, sampai tadi temuan dan saran ya. Saya udah Pak Arif, cukup untuk verifikasi terhadap Mariam Sofia. Silakan saya kembalikan Pak Ketua. Terima kasih Bu Oliver. Ya. Mariam, saya mau tahu gimana caranya Anda bisa dapat responden tersebut. Apakah mereka betul cuma teman saja atau bisa betul publik? Bisa cerita dulu nggak? Saya mendapatkan responden tersebut karena melalui sosial media saya membagikannya kepada kebetulan keluarga saya ada banyak ya Pak. Jadi Keluarga besar kamu. Ya, jadi saudara saya tuh ada lumayan banyak, ada 7. Saya juga meminta mereka untuk membagikan kepada teman-temannya juga. Jadi didapatkanlah. Begitu Pak. Saudara maksudnya kakak, adik itu? Iya, adik, kakak. Jadi 7 bersaudara, linknya kamu sebar ke 7 lagi nyebarin ke orang lain teman-temannya gitu. Tadinya saya tidak meminta, ternyata mereka berbaik hati untuk menyebarkannya. Kalau rencananya misalkan kamu nggak dibantu saudaranya, kamu gimana rencana semulanya? Kebetulan teman saya juga lumayan banyak di Instagram, jadinya lumayan membantu juga sih Bu. Jadi pada hari pertama tuh udah yang isi tuh udah 60-an, ya Allah itu bersyukur banget. Anda ingin sesuatu? Kebetulan tidak Pak, saya tidak kepikiran saat itu. Jadi ini murni karena mereka ingin membantu Anda gitu? Iya benar. Kamu di mana sih Mariam? Kamu posisinya kotanya? Saya lagi di Bogor. Di Bogor. Oke. Jadi lewat sosial media. Iya. Saya mau nanya tuh, ada yang ke 1 orang saja, dalam 1 kelas ada 1 orang saja, mau saya laki-laki. Itu kenapa dia mau ngisi ya kira-kira Mariam? Itu kebetulan itu teman organisasi saya Pak. Oh gitu, udah mapan gitu ya? Iya. Lihat aja bos. Enggak, soalnya ini kok jadi kelas sendiri gitu, 1 orang kelas sendirian gitu. Sebenarnya laki-lakinya ada banyak Pak, cuman emang pada pembagian klaster itu ternyata emang pelanggan tersebut masuk ke klaster yang cuma 1 orang itu doang. Sebenarnya laki-lakinya tuh ada beberapa Pak. Oh, bukan karena ditandain ya, ditargetin itu? Enggak, bukan. Oke, jadi di sini sebetulnya Anda menetapkan klaster dulu, itu pada kategori atau gimana sih? Boleh cerita lagi, Mariam? Gimana Pak? Maaf. Anda menetapkan klaster 1 sampai 10 kan sebetulnya udah ditetapkan sebelumnya kan? 10, mau 10 gitu ya? Kenapa 10? Tadinya kan saya ingin sama seperti kategorinya Pak, tadinya. Jadi kan kategori marketplace yang saya tulis itu ada 10. Lebih dari 5 ya? Yang tadi ya? Ya. Ternyata pada perjalanannya? Pada perjalanannya ternyata banyak kategori-kategori yang tidak sesuai. Jadi kayak yang memilihnya cuma 14%, 6%. Iya, kecil-kecil semua. Tapi kamu tanyakan sebelumnya ya? Apanya Bu? Kategorinya. Jadi kategorinya kamu set lebih dari 10 tadinya? Enggak, hanya 10 Bu. Hanya 10. Nah itu prosesnya menetapkan 10 tuh bagaimana? Saya menetapkannya
yang kategori-kategori teratas di marketplace tersebut aja. Ranking. Oke, Mariam, jadi sebetulnya kita melakukan clustering itu gunanya buat apa sih? Boleh nggak dijelaskan? Melakukan clustering itu untuk memudahkan kita menemukan pelanggan yang sesuai dengan karakteristik, yang sesuai dengan tujuan kita, Pak. Maksud saya gini, kan kalau misalnya dalam e-commerce sekarang, malah justru kita bisa lihat dari perilaku setiap orang yang belanja gitu kan. Iya. Dia ngekliknya kemana aja, dia suka barang apa saja gitu. Masih relevan nggak digunakan clustering gitu, bagi satu agregat gitu ya, bukan bagi customized individu gitu. Kalau kita bisa melakukan sama individu loh, kalau di e-commerce ya gitu kan. Gimana menurut jawabannya Anda gimana? Masih relevan kah? Sebenarnya masih sih, Pak. Mau jelaskan? Relevan clustering terhadap marketplace-nya itu kan, Pak? Gini kan, jadi Anda melakukan clustering itu, misalnya Anda sebagai Lazada gitu ya. Oh, saya ketemu, ini ada berapa cluster gitu. Terusnya setelah itu Lazada bisa ngapain dengan cluster yang ditemukan itu? Dari ratusan ribu pelanggan saya ketemu misalnya 7 cluster pertama. Terus Anda ngapain sebagai Lazada? Itu membuat strategi agar si cluster tersebut dapat setia terhadap marketplace tersebut, Pak. Strateginya apakah sama nggak dalam satu cluster? Berbeda-beda. Kalau dalam satu cluster berbeda-beda? Dalam satu cluster sama. Kalau dalam satu cluster, ya. Oke. Kalau clusternya ternyata itu isinya adalah satu orang seperti yang Anda temukan tadi dengan yang laki-laki tadi gitu ya. Jadi artinya strateginya bisa setiap orang bisa beda-beda gitu ya. Mungkin nggak? Kalau untuk satu orang mungkin, Pak. Kalau berbeda-beda mungkin. Enggak. Di sini kan kalau misalnya kita lihat dari e-commerce gitu kan, seperti Lazada, mereka sebenarnya bisa nge-track kita kan. Kita sudah ngelirik-ngelirik foto produknya mana gitu kan, berapa lama kita ngelirik itu gitu kan. Masih relevan nggak sih kita menentukan satu grup besar dari mereka? Atau kita bisa sampai ke level individu gitu loh, Mariam. Jawaban Anda gimana? Saya bisa loh ngatain seperti Mariam tuh belanjanya jam berapa, di hari apa saja. Kemudian Mariam itu waktu melihat website saya, misalnya di website Lazada, Mariam sebelum sampai ke produk yang mau dibeli tersebut, Mariam sudah visit di produk yang mana saja, tanggal berapa lama Anda stay di situ, lihat produk itu, terus bolak-baliknya itu sebenarnya kita bisa ingatin juga gitu Mariam. Nah kira-kira masih relevan nggak clustering? Kalau untuk pelanggan dari marketplace tersebut mungkin tidak, Pak. Ini jadi dilakukan clusteringnya untuk pelanggan-pelanggan yang untuk individu-individu yang belum berlangganan ke marketplace tersebut. Jadi kan kalau misalkan individu-individunya belum berlangganan pada marketplace tersebut, mereka tidak punya datanya kan. Oke, nah responden Anda untuk clustering ini sudah shopping belum di marketplace tersebut? Sudah. Kalau untuk ini sudah kalau untuk. Oke, tadi jadi artinya clustering cuma relevan kalau untuk menandai orang yang belum belanja gitu kan? Mungkin untuk kan kalau saya sebagai peneliti, mungkin kalau untuk sebagai perusahaannya itu mungkin bisa melakukan clustering untuk mendapatkan customer baru, Pak. Boleh jelaskan nggak? Bagaimana kemungkinan itu terjadi? Kemungkinannya gimana ya? Mungkin mereka melakukan survei terlebih dahulu, Pak. Survei untuk dibagikan kepada individu-individu yang belum memakai misalkan Shopee, lalu apa sih kekurangan mereka? Mungkin mereka kurangnya di
di kategori ini, lalu mereka harus meningkatkannya juga dulu agar mendapatkan individu tersebut. Oke, jadi ini cuma sekedar untuk meneliti saja ya. Iya. Sebagai angka cluster terhadap pembeli di marketplace yang Anda sudah sebutkan ya, gitu ya. Ini cuma sebagai penelitian saja gitu kan. Jadi tapi tidak bisa betul-betul dipakai gitu kan untuk acuan gitu ya. Jadi relevannya saran Anda jadi apa jadi? Kan Anda barusan bilang nggak bisa pakai untuk Lazada, nggak bisa pakai untuk Shopee segala macam. Sarannya jadi apa nih? Untuk sarannya Masih relevan nggak ngasih saran kepada Shopee, kepada Lazada, kepada Bukalapak? sebenarnya kalau untuk marketplace tersebut mungkin masih bisa dianggap sebagai saran, bisa sih Pak. Tapi mungkin untuk mereka melakukannya saya juga tidak tahu ya Pak. Karena mungkin untuk marketplace segede Shopee, Lazada, Tokopedia itu pasti punya strateginya. Itu nggak satu doang, pasti banyak kan. Mungkin ini menjadi salah satu strateginya mungkin. Bisa. Gimana strateginya? Contoh, kasih contoh. Semisal mereka melakukan, semisal ini dikasih ke Shopee, lalu ini kan pada klaster 1 tuh tadi datanya tuh. Coba buka slide klaster satunya. Kayak apa strateginya? Nah, bagaimana strateginya? Mungkin strateginya mereka bisa melakukan promosi melalui, ini kan mereka memakai TikTok ya Pak. Mereka bisa promosi melalui TikTok. Dan saya juga banyak menemukan promosi-promosi melalui TikTok dan itu sangat membantu si Shopee ini mendapatkan customer Pak. Anda buka kasa 1 kan Anda juga mengeluarkan sebagai juga kasa 3 ya tadi yang Shopee ya. Kita lihat ke kasa 3. Oke. Terus gimana tadi bisa sampai kesimpulan saran tersebut? Gimana caranya dari si Shopee? Lihat tadi tadi kan ada saran ya untuk Shopee. Misalnya Anda buka tadi kasa 1 dan kasa 3, tolong dijelaskan. Kok bisa sampai kesimpulannya atau saran itu demikian untuk Shopee? Kalau untuk Shopee ini karena kalau pada klaster 1 dan 3 ini customer-nya memang banyak, tapi customer-nya memakai marketplace tersebut, makanya saya jadikan saran Pak. Ya, kasa 1 Anda kategorisasi sebagai smart housewife gitu kan? Ya. Oh sorry, kasa 1 adalah fashionista, young lady. Ketiga adalah smart housewife gitu ya. Ya. Ini klaster-klasternya ini muncul dari mana nih, Mariam? Kalau klaster 1 fashionista nih ada rujukannya? Iya, ini ya. Dia paling besar di fashion Bu. Oke. Kalau klaster 3 apa jadinya? Anda kumpulkan dalam satu saran. Pak, langganan Momami tuh merek anak-anak. Oke. Gramedia. Terus apa tadi Shopee tuh? Cluster berapa lagi? 7 ya? 7. Ya. Coba lihat 7 Mariam apaan? Apa tuh? The beauty influencer. Oh, make up. Jadi sebetulnya Anda bikin saran untuk Shopee karena Anda lihat ada software yang dipakai adalah Shopee gitu ya? Iya. Cuma itu aja? Iya. Bisa dikaitkan dengan karakterisasi yang sama antara klaster 1, 3, dan 7 gitu ya? Cuma kesamaannya adalah mereka pakai software Shopee. Iya, pakaiannya di marketplace Shopee-nya.
Ya, kalau Shopee kan tentunya dia udah tahu kok mereka ini pasti pelanggan Shopee gitu kan. Iya. Perlu nggak dikasih saran? Oke, kalau gitu ini pelanggan Anda loh gitu. Kan mereka ngaku sebagai pelanggan Shopee. Betul nggak? Mungkin Perlu nggak Shopee dikasih tahu dalam saran Anda? Ini pelanggan lo loh. Oh, jagain baik-baik gitu. perlu. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya, oh ternyata wah, ini si fashionista segala macam ini pelanggan saya loh. Oh terima kasih Mariam gitu. Gimana ya? Sebenarnya mereka juga tahu, tapi mungkin di sini saya hanya memberikan saran saja, Pak. Memberikan masukan kepada Sarannya lagi balik ke sarannya untuk si Shopee. Apa ini? sarannya meningkatkan hubungan pada klaster 1, memaksimalkan klaster 1 dan klaster 7, meningkatkan klaster 3, 6, 8, 10. Satu gue sukanya baju, klaster 7 sukanya apa lagi? Beda lagi kan? Iya, beda-beda, Pak. Nah terus ini jadi kategori yang dimaksimalkan kategori beauty and skincare. Jadi untuk klaster 1, 7 atau 3, 6, 8, 10 atau masing-masing? Itu yang tadi Ibu tanya tuh, kamu klaster 1 apa, 7 apa. Terus tingkatkan hubungan 3, 6, 8 sama 10 tuh apa tadi gitu loh, biar nggak pusing bolak-balik lihat ke depan. Jadi nanti bisa ditarik tuh kesimpulannya. Kalau tadi klasterisasi kamu bilang masih relevan, berarti kita ya cuma dapat gambaran besar aja gitu. Karena kan tadi profilnya secara detail udah bisa ditarik sendiri dari masing-masing individu yang kamu teliti ya. Coba dari 100 orang responden itu paling banyak mengkerucut di klaster berapa? Paling banyak itu ada di klaster tadi itu ini, klaster 9. Popular college student. Ya dia udah tahu Shopee-nya, udah main di Instagram, udah di YouTube gitu kan. Visitnya 3 kali. Kenapa ini nggak masuk ke yang harus di tap oleh Shopee, Mariam? Yang begini, popular college student. Ya kenapa? Ini kan juga Shopee ya? Iya. Kenapa nggak masuk ke dalam target segmennya si Shopee? 9. Mama kayaknya lupa ditulis. Tapi ada ya? Ada, tapi ada. Harusnya ada kan, ini slide kamu nih. Oh, karena itu masuknya ke pelanggan tidak meyakinkan, Pak. Karena Terlalu banyak. iya, terus Karena dia masih student, nggak ada duit, kan ada Shopee Pay Later. expense-nya itu di bawah ini, terus visitnya juga. Iya, transaksinya kecil, terus visitnya juga kecil. Oh, oke. Transaksinya sedikit ya. Nggak meyakinkan, Pak. Oke. Yang transaksinya paling besar ke Shopee cluster mana ya? Klaster ini. Klaster 7. Beauty influencer. Ya. Oke. Ini yang paling yang satu juga sama kah transaksinya? Beda, yang satu lebih kecil. Sama. Agak kecil satu, visitnya beda satu doang, tapi Yang transaksinya paling besar ke Shopee yang mana? yang ini yang tadi, yang klaster 7. Yang cowok yang sendiri itu berapa? Itu Tokopedia, Pak. Oh, di Tokopedia. Iya. Jadi 1 dan 7 yang transaksinya paling gede. Ya. Ya itu aja keluarin dah sebagai dapatan dari penelitian ini. Itu berbeda. Jangan terhadap platformnya. Gitu. Ya, maksudnya gini mungkin ya. Jadi kan ini karakterisasi dari klaster 7 adalah misalnya educationnya D3 sederajat. Ya itu aja yang dibacain lebih detail maksud aku. Artinya kan gini, kalau kita ngangkatnya ini general kan, ya dirasa masih relevan dah ya harus ada lah gitu. Relevansinya maksudnya. Ini kan penggambaran secara umum itu. Meskipun secara detail ya masing-masing platform e-commerce juga udah mikirin kali personanya gimana. Ya, jadi ini sebenarnya klasternya cuma berdasarkan kepada software yang dipakai, gitu. Iya. Akses ada, Iya. gitu ya.
bukan berdasarkan dari segi umur, bukan berdasarkan dari segi lokasi atau dari segi income atau education gitu ya, Mariam. Mariam gimana Mariam? Itu berdasarkan umur juga sih, tapi data demografinya juga saya masukin ke dalam ini customer persona ini juga. Yang ini nih. Iya. Jadi kan maksudnya di sini kan apakah si di maba ini bisa dijadikan tipikal personifikasi dari kasus cucu, gitu maksudnya? Apa kita bisa bilang itu nggak, Mariam? Bahwa ini di kasus cucu tuh kira-kira umurnya sekitar 23 tahun, kemudian pekerjaannya adalah influencer, dan statusnya biasanya single di situ di kasus 7 gitu kan. Lokasinya biasanya di Jawa Tengah gitu. Iya. Yakin ya di Jawa Tengah semuanya gitu kan. Karena kelompoknya ada D3 sederajat. Nah kalau dari sini kira-kira bisa nggak kita perdalam untuk apa yang bisa ditawarkan kepada Shopee, saran yang bisa lebih fokus itu. Ini ada umur-umur segini, pekerjaannya influencer, statusnya single, lokasinya Jawa Tengah, income-nya segini, edukasinya begitu. Ada saran nggak yang lebih spesifik? Yang lebih spesifiknya. Untuk Shopee sebenarnya itu kan, di sini ternyata Shopee kan juga anda bilang Shopee ini ternyata ini cukup belanja cukup kuat gitu kan, masuk belanjanya kuat nih. Mungkin jadi saran untuk si Shopee-nya ya Pak, menurut data demografinya. Iya, untuk berdasarkan data clusternya gitu. Ini kan kita berusaha, cluster itu sepertinya orang-orang kayak gini loh. Gitu. Sehingga bisa lebih spesifik gitu loh. Strategi saran yang ditawarkan kepada Shopee. Mungkin untuk pertanyaan Pak Arif, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Shopee agar targetnya yang usia 23, influencer, single di Jawa Tengah ini bisa tercapai? Karena misalkan Shopee mau kejar cluster 7 nih. Si Shopee mesti ngapain nih supaya dia dapat ini nih? Anak-anak ini Lebih konkret gitu Mariam, bukan cuma sekedar meningkatkan terus menguatkan engagement gitu. Strateginya mungkin melakukan ini kali Pak, melakukan endorse ke beauty influencer, dan disebarkan di sosial media. Kenapa itu? Dasar teorinya apa kira-kira? Karena untuk mendapatkan klaster 7 ini Nggak penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sebetulnya sebagai orang yang dia kerjanya influencer, dia akan kita rangkul sebagai endorser bagi produk-produk kita di Shopee gitu kan, dia akan belanja lebih kuat. Bisa Pak? Ada. Ketemu penelitiannya. Penelitiannya kalau sejauh ini penelitiannya belum, penelitian Kementerian yang saya dapatkan belum ada tentang marketplace. Kalau ada itu bisa tulis di data di tinjauan pusaka di bawah Anda refer itu, Anda rujuk sehingga pembahasan Anda bisa lebih tajam gitu loh. Kalau belum ada, ya sudah Anda bisa berspekulasi demikian sehingga sarannya akan hal ini harus diuji lebih lanjut. Itu kira-kira begitu Bang. Itu menurut saya. Jadi ini contoh aja ya gitu ya. Karena kalau cuma meningkatkan kesetiaan segala macam, ya oke. Kayaknya Anda nggak pakai data profil dari cluster yang sudah didapat ini gitu loh. Nggak terlalu dimanfaatkan. Yep. Okay. Pak Jerry mungkin ada yang mau tambahkan? Oke. Mariam, kameranya diaktifkan Mariam. Kameranya oke. Maaf. Oke. Jadi ini Anda sudah bisa menemukan cluster. Nah, untuk mendapat strategi marketingnya adalah apabila Shopee dia ingin mengejar ke segmen 1, cluster 1, apa strategi yang harus dilakukan oleh Shopee? Itu yang menjadi saran Anda kepada Shopee.
bukan hanya kepada cluster 1 dan 7 fokus, tidak. Tapi pertanyaannya Pak Arif tadi, how-nya. Nah, apa rekomendasi Anda, how Anda agar segmen ini bisa di take over oleh Shopee? Mungkin dari marketplace yang lain. Ya. Apakah menggunakan affiliate marketing kah dia? Jadi Anda bisa membuat beberapa alternatif bagi Shopee untuk men-take over cluster 1 dari tempat-tempat lain gitu ya. Ataukah Anda pakai Instagram kah, Anda pakai Instagram Ads kepada usia-usia sekian di wilayah Jawa Barat begitu ya. Nah, Anda nanti bagaimana strategi Anda yang Anda rekomendasikan kepada Shopee untuk kejar cluster tersebut, karena cluster tersebut seperti dia transaksinya tinggi ya. Nah, jadi nanti tolong Anda tambahkan itu ya, strateginya kepada masing-masing marketplace. Kedua, cluster ini bisa dipakai tidak untuk orang yang new kepada marketplace? Pertanyaan Pak Arif tadi. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Cluster ini buat pelanggan yang new. Ya. Jadi orang-orang yang belum pernah ke marketplace, Anda mau tawarin ke Shopee gitu. Nah, bagaimana Anda tahu dia Shopee, apakah dia Bukalapak ataukah dia Blibli gitu? Ataukah sorry. Bagaimana Anda tahu dia cluster 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Misalkan nih ada Bu Holi. Bu Holi ini masuk ke cluster berapa ya? Bagaimana Anda tahunya? Dari data demografinya, Pak. Bisa. Nah, Dan dari transaksinya. Oke, dari transaksinya. Nah, artinya bisa nggak data cluster ini dipakai untuk mendapatkan Lain. Mungkin bisa. Ya, karena Bu Holi kan dia datanya sudah ada kan? Tinggal kita lihat dia cluster berapa kan? Kalau Cluster yang ada Mami Mo itu loh, Mak-mak yang suka belanja. Apakah Bu Holi ada menjadi target dari si Shopee? Nah, kalau misalkan dia target dari Shopee, maka Shopee tinggal tap ke Bu Holi. Ya, karena Bu Holi dia masuk ke cluster 7 gitu. Nah, jadi dia bisa menentukan. Jadi ini bisa dipakai ya. Terus bagaimana Anda tadi menentukan dia pelanggan setia Shopee, Mariam? Dari ininya, Pak, dari marketplace trackernya. Yang mana? Yang visit dan expense-nya itu? Iya, visit expense. Nah, itu makin tinggi transaksi artinya dia makin loyal kan? Iya, makin loyal. Oke. Nah, terus cluster yang menjadi target segmen dari Shopee yang mana? Kalau Anda pilih salah satu atau 7? Ini 7. 7. Ini yang target utamanya. Iya. Kalau gitu Anda fokus ke 7. Ya, cari itu yang the beauty influencer. Nah, itu yang jadi prioritas utama bagi Shopee. Apakah Bu Holi masuk ke sini? Kalau masuk ditawarin. Kebayang, Mariam? Iya, Pak. Oke. Kebayang. Dari saya itu dulu, Pak Arif. Ya, maksudnya saya boleh tambah lagi. Jadi istilahnya ini kan ini mereka kan udah setia gitu ya. Kasih setuju gitu ya menurut Anda gitu ya. Iya. Ya, kalau setia Anda mau meningkatkan gitu kan. Meningkatkan peran mereka untuk pembeliannya di Shopee. Ya. Coba kita lihat tuh, favorite brands-nya Pomelo, Manage, Jiniso. Ya. Gimana nih supaya mereka bisa lebih belanja lebih banyak? Mereka investor, single. Mana nih kira-kira? Tadi Bapak yang setelah mereka Mereka sukanya ngelihat merek Pomelo, mereka suka ngelihat Laneige, gitu kan, Jiniso. Ya. Mereka ternyata juga memakai beberapa aplikasi. Umur mereka sekitar 23 tahun, influencer, single, Jawa Tengah, 2,5 juta, D3 tapi, gitu kan. Nah, ya itu tadi seperti tadi Pak jadi Denta Bu Holi juga sudah sampaikan, kita pengen yang bisa nggak? Anda bayangkan dulu nih, orangnya kayak gimana? Dia suka ngeliatin Pomelo, Laneige, teman-teman. Nah, kita pengen dia belanja lebih banyak. Gitu Mariam. Kalau influencer kira-kira dia sukanya apa sih? Kita tarik untuk ngapain?
influencer tertarik untuk untuk membeli, terus tertarik untuk mempromosikan sesuatu, Pak. Influencer, dia kan memang kerjanya untuk bisa mengayomi orang, gitu kan? Ya, mengayomi. Ini orangnya sangat tertarik kepada lebih banyak nambah lagi followernya, betul kan? Ya. Kira-kira sarannya apa nih jadinya supaya dia bisa lebih banyak belanja? Makanya ini. Motivasi mereka ternyata untuk coba narik banyak lebih banyak follower makin bagus itu bagi mereka, gitu kan? Iya. Kira-kira apa yang bisa ditawarkan kepada mereka supaya mereka bisa belanja lebih banyak? Belanja lah ya, bukan ngasih duit. Mereka belanja lebih banyak. Mungkin ketika dia ngajak influencer ini ngajak followernya itu dikasih promo gitu, Pak, mungkin. Ya kalau dikasih promo artinya kan bukan tapi si influencer tetap dia nggak belanja lebih banyak kan. Motivasi utamanya bagi mereka bukan untuk dapat promonya kan. Iya. Mereka pengen dapat sebanyak-banyak follower gitu kan. Gitu loh Maria. Iya. Itu kalau misalnya Anda bilang tadi strateginya adalah meningkatkan mereka supaya menjadi pembeli yang lebih setia, artinya lebih banyak beli lagi gitu kan. Iya, Pak. Mungkin saja nggak begitu kan Maria. Mereka sudah influencer. Strateginya adalah narik followernya untuk menjadi pembeli. Followernya yang ditarik, bukan si bimabanya ini, gitu kan? Iya. Nah itu, jadi kan terlalu generik, terlalu umum yang Anda bilang di dalam saran tadi. Gitu. Karena agak susah nih kita bilang influencernya dia harus beli belanja lebih banyak sehingga makin royal dia terhadap kita. Mungkin mereka akan bilang, kalau saya harus royal harus belanja lebih banyak, saya akan pindahin aja investor saya, follower saya ke tempat lain gitu kan, ya. Gitu. Atau mungkin saja kalau Anda masih tetap ke tadi yang saya harapkan adalah Anda bisa jawabnya adalah sarannya, misalnya adalah sebagai investor kasih ide dengan baju yang dari pemenuhan bentuk kayak gini atau merek lain, nih Anda akan lebih keren, sehingga follower Anda akan nambah, mungkin gitu kali ya. Jadi dikasih seperti iming-iming, kasih dia bahwa dia ditaruh misalnya ada Photoshop, dia pakai baju yang ini gitu misalnya, kasih ide gitu. Kan dia motivasinya untuk nambah follower. Misalnya kalau tadi Anda tetap ke meningkatkan optimalisasi dari dia sebagai pelanggan yang sudah setia. Kalau enggak ya jangan pakai seperti itu. Tap her as resources to expand business. Itu kira-kira seperti itu Mariam. Mungkin begitu ya Pak jadi Bu Oli ya. Yang lebih spesifik gitu ya kali ya. Setuju, jadi lebih konkret gitu Mariam maksudnya. Ya. Oke, sudah. Ada lagi dari Pak Jadi atau boleh maaf saya tadi nambahkan. Sudah cukup ya Pak. Oke. Mariam kita akan diskusi dulu. Saya akan keluar dulu. Nanti balik lagi ya sekitar 5 menit ya. Nanti kita panggil Pak Jadi atau. Terima kasih Mariam. Iya. Gimana Jer? Baik anaknya. Rajin. Rajin sih. Hah? Anaknya cukup nekat sih. Kelas kakak ya? Kelas reguler. Kelas reguler. Ya udah Pak, gimana? Gue kasih dia lulus perbaikan seminggu. Dia mesti kata-katain tuh klaster sama yang konkret. Gue udah bilang Jerry. Gimana? Setuju. Ya udah kalau gitu kita nyatakan lulus. Nilai pol di gue ya posisi bisa A bulat atau A minus lah gitu. Jadi karena nih anak lu ya serah dah lu mau kasih nilai berapa dah, bebas. Ya udah. Arif kasih ke gue sini biar gue jumlahin. Gitu ya. Saya kasih 85. Ya udah oke. Sama. Panggil deh Fikri. Kita umumin. Pak Arif umumin ya. Pak Jerry udah dapat belum tuh? Boleh. Apanya? Udah, Pak Jerry yang udah. HSBC itu. Bukan nilainya ini, Mariam. Udah dapat.
si HSBC lu kalau ada yang kokojo jagoan di kelas lu kasihlah ke kita. Gue mau sama Pak Arif mau kirim anak-anak berempat. Ntar gue tanya Nanda sama Domi juga kalau ada. Untuk bikin apa? Lumayan lah, dapat gocap ya Pak. Bisa sampai 50 juta. Nah iya lah. Ya bukan itu emang kayak internasional punya. Jadi itu HSBC emang udah Ya nggak bisa sampai apa-apa. Asia Pasifik. Iya, maksudnya udah langganan dia bikin event itu kan kayaknya juga rutin kalau diperhatiin. Ikut aja, oke? Fik, panggil dah. Oke, siap, Miss. Ini sudah bergabung. Mariam, Ya silakan Bu Sekretaris umumkan aja deh. gimana nih Pak Ketua? Mana saya lihat dulu mukanya. Mariam, bagaimana perasaan kamu? Deg-degan, Bu. Kan ya campur aduk ya. Baik, setelah kita bersidang tadi sudah menimbang hasil dari paparan kamu hari ini dan hasil penelitian kamu, maka kita bertiga sepakat untuk memastikan kamu tidak mengulang ya untuk tugas akhir dan menyatakan kamu lulus dengan perbaikan. Gitu, diberi waktunya seminggu dengan menambah apa yang tadi Pak Arif harapkan, Pak Jerry harapkan, dan saya tanyakan tadi. Ya, terkait saran konkret mengenai penggunaan klaster ini di platform e-commerce tadi. Itu kira-kira Maria. Syukur ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Bu. Ya, sampaikan salam ya pada keluarga gitu ya, Pak Jerry ya, Pak Arif, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, selamat Mariam. Sekali lagi ditunggu nih sebenarnya. Makin cepat selesai, jangan nunggu sampai seminggunya. Iya. Iya. Langsung Jerry. kerjain Pak nanti malam. Oke, selamat. Ya nanti kasih ke Pak Jari dulu. Ya. Selamat Mariam. Akhirnya lolos juga ya. Saya Mariam adalah makeup anak setelah komputernya kesiram air, dia ngulang lagi dari awal. Ya, semua ada payback-nya lah. Datanya hilang Oke. semua. Oke, selamat sekali lagi Mariam. Terima kasih Pak. Ya, Pak Arif, silakan Pak Arif ditutup sidangnya. Ya, dan ini kita sudah letakkan hasil dari sidangnya adalah Anda sudah bisa berapa sedikit, ya. Tetap kita tunggu hasil revisinya sesegera mungkin. Ya, sekali lagi selamat bagi dari kami semua. Silakan Mariam kalau ada mau sampaikan sesuatu dari kita semua. Saya cuma pengen ngucapin terima kasih kepada Pak Arif, Bu Holi, dan Pak Heri. Mana perasaan kamu, Mariam? Kenapa Pak, Bu? Gimana perasaannya? Lega? Deg-degan, lega. Soalnya kemarin juga baru ngasih tahu orang tua. Soalnya orang tua lagi nggak di Bogor. Oke, berarti kabar gembira ya. Selamat sekali lagi. Oke, baik. Kita akhiri aja sidang hari ini. Pak Arif, terima kasih. Pak Jerry, Fikri, dan Mariam. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu. Ya, dah.